إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tunggal, Zat yang maha kuasa, Zat yang menciptakan kita, Zat yang maha kaya, Zat yang maha rahman dan maha rahim, yang tidak ada jeda waktu, selalu menurunkan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, baik nikmat dunia, terlebih nikmat agung berupa iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia agung yang kemuliaan dan keagungannya tergambar dalam sikap dan kesederhanaan hidupnya. Semoga pula salawat dan salam tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menada harap syafaatnya dengan beristiqamah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada wasiat yang wajib untuk kita selalu wasiatkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk putra-putri kita dan saudara-saudara kita melebihi wasiat takwa. Dalam artian kita berusaha maksimal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan dan berusaha maksimal untuk meninggalkan dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa takwa adalah merupakan sangu dan bekal perjalanan terbaik menata hidup di dunia ini, terlebih bekal perjalanan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal
adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kehidupan dan kematian semata-mata hanya sebagai ujian belaka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan semata-mata sebagai ujian. Siapakah yang terbaik amalnya? Siapakah yang berbuat setulus semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang berbuat dengan penuh itaah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini adalah ujian. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang lapang, itu juga ujian. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang sempit, rizki yang serat dan lain sebagainya, itu juga ujian. Semuanya merupakan ujian dalam rangka siapakah di antara kita yang terbaik beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kehidupan kita bahwa Allah akan menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami betul-betul akan menguji kalian, kata Allah. Bisyai'im minal khauf, biqalilin minal khauf, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit ketakutan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita ditimpa musibah, ujian kepada kita. Qalilin minal khauf, sedikit ketakutan. Ini bagian sedikit ketakutan, tetapi luar biasa membuat kita kadang lupa dan menjauh dari ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisyai'im minal khaufi wal ju', juga sedikit rasa lapar. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kelaparan. Itu adalah ujian-ujian kehidupan. Bukan berarti dengan begitu Allah menghinakan kita, tetapi disitulah ajang perjuangan kita untuk memurnikan keimanan dan kedekatan serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan dan lain sebagainya. Ujian yang sedikit karena memang dunia ini adalah qalil. Dunia ini sangat sedikit, dunia ini sangat singkat. Kesenangannya pun menipu dan sangat singkat juga. Penderitaan pun juga demikian. Untuk menguji kita sejauh mana kita semakin dekat dengan Allah. Maka di ujung ayat ini Allah menyatakan wabasyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapakah orang-orang yang bersabar itu? Allah sebutkan di ayat berikutnya, orang-orang yang bersabar, alladzina idza sabathum musibah, yaitu mereka yang manakala ditimpa musibah, qalu,
mereka berikrar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sadar diri bahwa kita memang milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Semua yang terjadi ada atas kehendak Allah, dan kita pasti kembali menghadap Allah. Itulah orang-orang yang sabar. Justru dengan berbagai ujian kekurangan, ujian kemiskinan, ujian ketakutan dan lain sebagainya, justru ingin memompa bagaimana dia semakin bersabar dan untuk mewujudkan tauhidnya kepada Allah. Lalu nyadari bahwa diri kita ini siapa? Diri kita ini makhluk ciptaan Allah, milik Allah, semuanya diberi oleh Allah, dan kita pasti kembali menghadap Allah. Apa yang perlu kita takutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kala kita mungkin ditimpa ketakutan, penderitaan, dengannya kita bersabar, lalu menata ketaatan, lalu dengannya kita berpulang mengakhiri hidup ini bertemu Allah, toh insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dan menempatkan di tempat yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah ujian hidup ini. Maka sekali lagi, mari kita kuatkan kesabaran menjalankan tauhid dan keimanan. Karena itulah penentu baik tidaknya kita selamat, bahagia dan tidaknya kita di dunia dan nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena semua yang terjadi ini adalah semata-mata karena catatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada satu musibah yang terjadi di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, kecuali sudah termaktub dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkan musibah itu, sebelum musibah itu terjadi kepada kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian itu bagi Allah sangat mudah sekali. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa demikian? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa dengan sesuatu yang hilang dari kalian, agar kalian tidak berputus asa dari rahmat Allah dengan sesuatu yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak berbangga berlebihan dengan apa yang datang kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dari dan membanggakan dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semua yang terjadi adalah dengan qadar Allah, ketentuan Allah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya rawahu Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kadar dan ketentuan semua makhluknya, apa saja yang akan terjadi kepadanya adalah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum ciptakan kita. Sudah Allah catat ketentuan-ketentuan hidupnya, perjalanan hidupnya sudah Allah catat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kalau ada yang meninggal di antara kita, tidak perlu kita risaukan. Cukup kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Kita kembali kepada Allah. Kita sadar diri, oh kita milik Allah, kita diciptakan Allah, dan kita akan kembali menghadap Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah orang-orang yang khusyuk, begitulah orang-orang yang murni tauhidnya. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukan baru ada zaman ini, tapi kematian sudah Allah ciptakan seiring dengan Allah menciptakan kehidupan ini.
Oleh sebab itu harapan dan permohonan kita, mudah-mudahan saat kita mati mengakhiri hidup ini dalam keadaan sujud dan beramal soleh. Itu saja doa kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah kematian tidak menunggu sakit? Bukankah kematian tidak menunggu tua? Tapi betapa banyak yang muda sudah mendahului kita, yang masih sehat, yang masih bermain dengan kesukaannya pun juga meninggal dan mati mendahului yang sakit. Inilah fitrah kehidupan. Inilah catatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka yang kita tanyakan, segala musibah yang menimpa kita adalah mengapa ini terjadi kepada kita? Di samping menguatkan tauhid kita tentunya sebagai koreksi kita, tentunya ada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa kalian ini bertanya-tanya tatkala kalian tertimpa musibah, kekalahan? Sungguh kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian. Qultum, lalu kalian berkata ketika kekalahan itu menimpa kalian, anna hada, apa sebab kekalahan ini? Apa sebab musibah ini terjadi? Qul, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan dan sampaikan kepada mereka Muhammad, huwa min indi anfusikum. Kekalahan, musibah demi musibah itu juga datang disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah koreksi kita. Maka apa yang salah di antara kita selama ini? Tentunya di dalam berislam dan beriman. Karena kita yakin bahwa keimanan dan keislaman menjadi satu-satunya jaminan kebahagiaan, keselamatan, kemakmuran itu, keberkahan itu. Lalu apa yang salah? Tentunya banyak sekali koreksi kita atas kesalahan kita. Dan itu diharapkan bisa semakin mengantarkan kita untuk sadar diri dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fitnah yang terjadi hari ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika fitnah dan isu wabah ini semakin menyebar dan terus disebarkan dalam media-media sehingga melahirkan ketakutan dan ketakutan, hingga mungkin naudzubillah min dalik, kita harus sholat berbeda dengan sholat Nabi, bersaf berbeda dengan sholat Nabi dan sahabatnya, bahkan naudzubillah min dalik, menutup tempat-tempat ibadah yang di sanalah sebenarnya cahaya Allah itu muncul. Wa naudzubillahi min dzalik. Inilah koreksi kita. Akankah kita takut kematian terjadi di masjid Allah? Padahal ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan kematian di rumah Allah ketika kita ibadah itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi sesuatu yang kita dalam perjalanan hidup kita membiasakan kita dengan ibadah dan ta'alluqul qalb, menggantungkan hati dengan masjid. Saat kita di masjid Allah dalam keadaan sholat, mungkin di Jumatnya, di waktu yang mubarakah ini, kemudian Allah menutup usia kita, Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan sujud kepadanya. Bukankah ini jalannya sudah jelas ke surga? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang perlu ditakutkan? Bagi seorang mukmin tidak akan pernah ada rasa takut kecuali dia mati dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak akan pernah minder dan tidak akan pernah hina karena ketakutan dan ketakutan itu, kalau dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina, jangan kalian bersedih, jangan takut,
wa antumul a'laun, kalian ini mulia, kalian ini tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul punya iman. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketakutan yang berlebihan dengan wabah ini adalah ujian keimanan kita, sebagai ukuran sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di akhir zaman ini ada penyakit yang sulit diobati, dan akan ditemukan resep-resepnya, yaitu penyakit al-wahn. Rasulullah telah menjelaskan itu penyakit al-wahn. Mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu saat manusia cinta dunia dan takut kematian. Ketika kita sudah jatuh cinta terhadap dunia, maka secara otomatis kita akan takut mati. Ketahuilah bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang syirik, ahli syirik, itu adalah manusia-manusia yang paling takut dan paling cinta terhadap paling takut pada kematian dan cinta pada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu dalam Al-Qur'an. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sungguh engkau Muhammad akan betul-betul dapatkan mereka al-yahud wan nasara dan orang-orang musyrik itu, ahrasan nasi ala hayat, mereka manusia yang paling rakus terhadap kehidupan ini. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah, salah seorang dari mereka menginginkan kalau umurnya ditambah 1000 tahun lagi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar, padahal berapapun dia ditambah umurnya, kalau tidak ada dalam keimanan baginya, maka itu tidak sedikit pun bisa menggeser posisinya di neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka jadikanlah ujian demi ujian ini untuk memperkuat keimanan kepada Allah. Sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab, suatu waktu beliau ditimpa al-huma, yaitu penyakit flu, atau mungkin kalau sekarang sudah disebut COVID. Apa yang ditanyakan Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, bukan bertanya obatnya, madawaul huma, apa obat flu ini, demam ini ya Rasulullah, bukan bertanya obatnya. Tapi sahabat, orang yang terbaik ini bertanya kepada Rasulullah, ma jazaul huma, ya Rasulullah, apa pahalanya orang yang penyakit demam, yang tertimpa penyakit flu? Yang ditanya pahalanya. Kemudian Rasulullah menjawab, tujril hasanat, bahwa setiap cairan yang keluar itu mengalirkan kebaikan hingga dia menggigil keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay bin Ka'ab yang Allah menyebut namanya di langitnya yang ketujuh itu mengatakan dan memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huma, ya Allah, aku memohon kepadamu penyakit demam dan flu ini. Penyakit demam, la tamna'uni khurujan ila sabilik, demam flu yang tidak menghalangiku, mencegahku keluar ke jalanmu. Wala tamna'uni, dan tidak menghalangiku keluar ke masjid nabimu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau tidaklah meninggal dunia. Setiap sore sebelum beliau meninggal dunia adalah beliau tertimpa penyakit flu itu, hingga akhir kehidupannya flu inilah yang membawa beliau, sebab beliau mengakhiri hidupnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena begitulah pribadi seorang mukmin. Matinya, jika matinya diridhoi Allah, itulah yang dicintainya. Hidupnya, kalau dia hidup, memang hidup yang bergantung penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi seorang mukmin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang diharapkan adalah ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Kalau diberi hidup, hidup mulia dengan Islam, hidup mulia dengan tauhid, hidup mulia dengan keimanan. Kalau toh dia harus meninggal, maka meninggalnya yang diinginkanlah kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan merahmati kita serta menetapkan kita dalam tauhid dan keimanan ini.
hingga kita berpulang menghadapnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nasalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin akan adanya jannah dan neraka Allah, wahai orang-orang yang yakin akan adanya nikmat dan azab kubur, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memegang keislaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menolong kita, menolong saudara-saudara kita, dan menguatkan keimanan kita hingga Allah memanggil kita dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم سلمنا وسلم إخواننا المسلمين من هذا البلاء والوباء ومن مكر الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وسوريا وفي كل مكان وزمان برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى واحفظه من كيد اليهود الضالين المعتدين برحمتك يا قهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد
أن لا إله